Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita semua diberi lagi waktu, peluang, kesempatan oleh Allah SWT untuk mengisi dan menambah nilai-nilai manfaat, nilai-nilai positif. Konsep kita insya Allah tiada hari kecuali menambah kebaikan, menambah manfaat, mengundang dan menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di depan Bapak Ibu sekalian sudah saya kirimkan sebetulnya ya PDF-nya ke Pak Haji Deden, tetapi saya bawakan juga kopinya. Jadi untuk kajian ini biar ada yang bisa dilihat dan dibaca, juga bisa dibawa. Kalau bepergian nanti bisa dibuka di HP, ada PDF-nya. Temanya perkuat keyakinan bahwa Allah akan tetap memberikan rahmatnya. Ini harus dibangun ya, gitu. Kalau dunia mah sudah modern, sudah maju, sudah pintar dunia itu ya. Anak-anak mahasiswa yang bikin skripsi, ayeuna mah di barantuan kuneng ai. Halo, siapa neng ai? AI ya, gitu. Jadi yang harus wujud itu sekarang memang moral, perilaku, akhlak. Dah pinterna mah sekarang mah sudah setinggi langit. Jadi satu yang tersisa apa? Tinggal adab, tinggal moral, tinggal perilaku. Kalau berbicara pinter mah ayeuna mah atos aya neng ai tadi teh. Ya. Bah Google mesti beh itu. Ya. Ada masalah naros ka embahnya. Bah Google ayeuna mah namahan harusna kaneng ai. Nah, gitu ya. Pintar luar biasa itu. Canggih. Bisa bikin wajah orang. Nah, Pak Haji Rudi kantun di eta. Kaneng ai keun bagaimana kanak-kanaknya. Terus foto anak-anak remaja sampai hari ini. Bahkan nanti sampai diprediksi usia untuk 80 tahun. Atau mungkin para bapak sampai usia 100 tahun. Cuma kesampaian mual. Halo, yakinnya nggak sampai 100 tahun ya. Nah, tapi eta dia bisa bikin sketsa foto kita. Nah, sebetulnya para buronan, para penjahat yang kabur dulu kan, ya dulu kan ada sketsa dari kepolisian, wajahnya ini. Enak mah bisa gampang tinggal nyunkeun bantosan nih ai. Nah, dulu kan jadi tansil ya. Kamana eta jelema? Halo. Hah? Tinggal namanya saja ya. Anggoro dan semuanya itu yang di masa lampau. Ditambahan dengan yang sekarang lebih gede di korupsi nanti. Luar biasa ya. Jadi enak mah 2 triliun teh enak naonan korupsi nage tos puluhan ratusan triliun. Nah, gitu. Masya Allah. 2 hari lalu Ibu Bendahara Negara Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengumumkan bahwa tercatat akhir 2024 itu genaplah hutang Indonesia ya 10.345 sekian triliun. Bayaran orang kota Mas itu sana kita. Nah, Masya Allah. Nah, itulah yang terjadi tentang fenomena hari ini. Nah, tetapi
kita tetap berkeyakinan dengan judulnya saja, perkuat keyakinan bahwa Allah akan tetap memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, walaupun fitnah-fitnah merajalela ya. Tapi selama kita masih hidup, selama punya iman, insya Allah Allah memberikan naungan pertolongannya. Buktinya alhamdulillah kita hari ini masih bisa ngaji ya, masih bisa ngaji kan. Malam bisa tidur, kemarin malam masih bisa tidur. Oh alhamdulillah gitu ya. Tapi lamun melihat kajian-kajian dan fakta-fakta memang mengerikan gitu ya, mengerikan, nyata, luar biasa. Dari mafia peradilan, mafia hukum, semuanya itu hakim, jaksa, lawyer dan sebangsanya. Walaupun konon katanya kata presiden, hakim ditaikan deh gajinya seberatnya 300%. Halo, kira-kira masih bisa disuap nggak? Ada can gajinya 2 triliun sebulan soalnya. Ya. Nah, jadi kalau persoalannya yang tersisanya masih ada nggak iman kan gitu. Dan persoalan fakta-fakta hukum ya pada pintar, tapi persoalannya masih ada nggak moral, masih ada nggak etika. Nah, masih ada tersisa nggak keimanan. Nah, jadi persoalannya sekarang mah tadi teh adab, moral, ya keimanan. Itu yang mempertahankan orang masih tetap sebagai manusia. Jika hilang ya selesai, tinggal manusia-manusia yang pintar tetapi moralnya Masya Allah kal an'am, nanti kata surat Al-A'raf. Jadi Quran mah tidak peduli mau zaman Google, zaman AI, tapi tetap Quran mendokumenkan kalau manusia tidak mau mengerti apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rekam di dalam hatinya, tetap kata Allah, ulaika kal an'am, mereka bagikan ternak, balhum adol, bahkan leuwih adol. Bahasa Sunda orang Kota Mas nggak ngerti ya. Balhum adol, malah mereka lebih tersesat, lebih sesat daripada binatang. Nah, hasil rekayasa AI lagi ya, coba monyet bisa mantuan jadi koki eta. Beneran atau rekayasa AI itu? Rekayasa kan, monyet mantuan nyeksikan eta daging segala rupa, oh luar biasa, masak. Jadi eleh ibu-ibu kita ku monyet bisa masak segala rupa. Nah, luar biasa. Jadi di mana kelebihan manusia gitu. Nah, kalau monyet saja sudah bisa jadi koki. Nah, gitu kan. Bapak Ibu sekalian, saya cantumkan di sini ya semuanya ayat ini dari surat Al-Anfal ayat 20 ya, kemudian turun ke bawah 2 ayat kemudian 24 dan 25. Terus kemudian turun ke bawah ke ayat 27, 28 dan kemudian sisanya ayat 29. Ini nanti insya Allah akan berurutan. Kita harus membentuk akidah, keyakinan yang kuat di era fitnah-fitnah. Dan sisanya adalah khusus hadis yang menafsirkan ayat 24. 2 hadis khusus untuk menafsirkan ayat 24. Nah, biar sama-sama berpahala, biar sama-sama hidup ya, ruh dan jiwanya kita bertadarus Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bareng. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Kita baca semuanya dulu ayatnya. Ya
أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Samina wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau dari ayat 1 sampai 19 itu tentang perang, tentang strategi perang. Ini kan Al-Anfal. Jadi sebelumnya tentang perang. Nah sampai ke ayat 19 itu masih berbicara strategi perang. Bahkan yang sedang perang tidak boleh kabur dari peperangan, kecuali kata Quran bergabung dengan kelompok yang lain atau mengambil strategi. Ima munur lompat ke imah. Maka kata Allah fajazauhum jahannam. Berat. Mereka akan mendapatkan neraka jahanam. Makanya setiap ada pertempuran Nabi mengambil baiat. Mengambil sumpah. Maksudnya apa?
agar kaum muslimin tetap taat kepada Allah, tetap taat kepada Rasulnya. Dan ternyata dalam setiap situasi yang sulit pun tetap kuatkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Makanya muncul ayat 20. Nah gitu. Ya, sebenarnya perang makan bahaya. Perang itu konsepnya kata At-Taubah ayat 111, perang mah payak tuluna wa yuktalun. Ya, perang itu begitu Pak. Payak tuluna wa yuktalun. Mereka membunuh atau dibunuh. Jadi taruhannya memang nyawa. Jadi kalau tidak benar-benar takwa, bahaya itu. Dia meraih surga atau neraka. Nah, seperti perang yang terjadi kemarin, ya, Iran dengan Israel. Tak mana nu ke surga? Coba. Mana yang ke surga? Karena definisi jihad yang akan ke surga itu cuma satu konsep dari Nabi. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Mereka yang berperang hanya satu kata Nabi yang disebut fi sabilillah itu. Ketika berniat, bertujuan untuk membangun dan menegakkan dan mempertahankan kalimah Allah yang mulia, yaitu Islam secara keseluruhan, dan kalimat sucinya adalah la ilaha illallah, maka itulah bahwa fisabilillah. Gitu mah kata Nabi, yang karena fanatisme kesukuan, karena ingin disebut sebagai pahlawan atau jagoan, atau kata Iran teh orang gak bisa ya da seueur gaduh ruda bisa kuat dan ingin dapat pujian banyak orang. Geus boga eta mah Amerika Yahudinya ya. Mata kemarin ada analisa, itu benar cenah Israel yang nyerang ke Yaman. Secara jarak tempuh nggak mungkin rudal-rudal Israel itu nyampe ke Yaman. Tapi perlu dicurigai, ini kata pengamat Timur Tengah di Indonesia itu. Tapi lagi dicurigai, yang punya banyak pangkalan di Timur Tengah hanya Amerika. Di Jeddah punya, gitu ya. Di Dubai punya, di Mesir punya. Jadi dicurigai rudal-rudal yang menghajar Yaman pasti milik Amerika. Jadi kalau begitu Israel siapa? Amerika siapa? Saya tak. Nggak mungkin dari Israel menyampai ke sana. Nah, jadi penjahat begitu. Jadi jangan ditanya. Amerika di Israel ada sarua dan sekutu-sekutunya begitu. Nah, mana yang fisabilillah? Masya Allah ya. Nah, buat kita tidak boleh sia-sia mati konyol. Makanya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu. Muncul ayat 20 begitu ya. Gitu sampai perang itu ya jangan menjadi hal yang sia-sia. Patuhi Allah, patuhi Rasulnya. Wala tawallau anhu antum tasma'un. Jangan berpaling, coba ya. Jangan berpaling dari ajakan Allah dan Rasul, ketaatan kepada Allah dan Rasul. Wa antum tasma'un, karena kamu mendengar ajakan Allah, ajakan Rasul. Sederhananya untuk seluruh umat Islam di dunia, terkhusus Indonesia, kalau sudah ada seruan adzan teh, ya, wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Panggilan salat itu kan Allahu Akbar, mengagungkan Allah kembali, kemudian kita diajak untuk hayya alal sholat. Karena dengan sholat hayya alal falah gitu. Masih banyak di kampung-kampung, di lemur-lemur ya. Masya Allah, jelang adzan maghrib narangkring we di gang. Narangkring di gang di buruan. Gitu, urang marurusuhan mau ke masjid, ya menu arudun, ngobrol, ngopi, ya, jalan maghrib teh. Jadi tidak pria tidak wanita. Begitu masuk ke masjid, anger we eta jamaahna teh. Halo, jamaah nu mana? Jamaah matuh we gitu, remako. Apa remako? Membaca konot. Nah, minimal umat Islam itu tahu ini, jangan berpaling gitu ya. Masya Allah. Satu itu. Ayat keduanya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu. Nah, dari taat
turun ke bawah. Apa itu? Istajibu lillah. Penuhi, respon demi memenuhi ajakan Allah dan Rasulnya itu. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila Allah dan Rasulnya mengajak kalian lima yuhyikum. Ini menarik. Tafsir ini ditafsir oleh beberapa ulama tafsir yang banyak. Jadi ajakan Allah dan Rasul teh lima yuhyikum. Untuk menjadikan kamu hidup. Yang pertama, para ulama di kalangan sahabat juga tabi'in menafsirkan lima yuhyikum itu adalah lil iman. Jadi kalau Allah ajak, Rasulnya ngajak, kita teh akan hidup lil iman dalam wilayah keimanan. Sebab tanpa iman ba'da mautikum bil kufri. Jadi ketika hidup dalam kekafiran mah disebut maut. Nya hirup ta Amerika tanya jeung Israel dan sekutunya timbangan akidah mah maut we teh Pak. Mati. Jadi yang hidupkan mah adalah iman. Sebagian menyebutkan lil Quran. Kalau ada seruan dari Quran, ayo penuhi. Kenapa? Fihil hayat. Di sana dalam Al-Quran adalah sumber kehidupan. Wasikoh. Dan ada sesuatu yang bisa dijamin sebagai pegangan yang kuat. Wal ismatu fid dunya, dan akan menjadi pegangan selama hidup di dunia dan menghantarkan kita ke akhirat. Sebagian mufassir menyebut lima yuhikum teh lil harbi. Kalau nanti Allah Rasulnya memanggil perang, ikuti perang. Alladzi a'azzakumullahu ba'da dzulli wa qawakum ba'da dufi. Jadi dengan ikut perang, kamu akan punya martabat. Menjadi kuat setelah terhina. Pan aya dijajah mana? Dijajah hina Pak. Berani melawan jadi mulia. Dan kamu kuat setelah memang lemah. Tuh, jadi panggilan perang pun harus. Makanya kalau dulu tidak ada keberanian menyatakan melawan Belanda, mungkin sampai hari ini ya kita terus dalam keadaan terjajah. Lama itu 3,5 abad, luar biasa. 3,5 abad, 350 tahun. Kalau satu generasi 50 tahun berarti Belanda ngajajah 7 turunan. Anak, incu, buyut, udeg-udeg, bau, janggawareng, kakek siwur, pas. Ya, 7 turunan. Lamun 8 tambahan kakek emer. Masya Allah. Sampai orang Jawa Barat saking lamanya dijajah ku Belanda, geus teu bisa nyebut Belanda, nyebutna ge Walanda. Bener kan? Eta teh kelamaan dijajah. Ngauwakeun we. 7 turunan atuh ya, ngauwakeun Walanda gitu. Sampai ka ada sawo nu oren koneng tah di Cipatat ngaranna ge sawo Walanda. Pernah makan sawo itu? Saya pikir mustahil jam puluhan lewat pasti penasaran gede oren ya memikat pasti makan sawo uwa dari Walanda. Berarti ini harus hidup kita, termasuk nih menghidupkan komplek di sini dengan kajian-kajian dan memakmurkan masjid. Jadi warga komplek Kota Mas kalau mau bergabung di sini yuhyikum itu jiwanya hidup. Persoalan badan mah jangan ditanya ya. Kalau persoalan olahraga, olah badan mah jangan ditanya. Itu mah sudah pada hidang sendiri. Mau sepedahan, mau jogging, mau nondi. Renang, ayo ngusuk olahraga tuh. Touring ya? Betul, silahkan saja. Itu mah sudah pada tahu. Tapi yang perlu kita ajak secara kontinu itu untuk hadir menghidupkan jiwa. Nah gitu. Nah ini ada tafsir khusus ayat ini nanti di bawah 2 hadis. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah dengan cepat Allah akan mendinding seseorang terpisah dengan hatinya. Wah bahaya. Sederhananya orang yang terpisah hati dengan kepribadiannya, maaf. Ari badana menghadap kiblat, badannya menghadap kiblat nih. Bibirnya baca-baca ari hatena ka mana?
tak itu terpisah antara hati dengan orangnya. Orangnya tidak sinkron dengan hatinya. Nanti ada tafsir khusus bahwa Nabi sering membaca doa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Jadi dua riwayat hadis di bawah yang panjang itu nanti untuk menafsirkan ayat 24 ini. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kita lanjut. Di bawah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutilah akan satu fitnah. Nah di sini mah fitnah nate bencana dalam pengertian azab atau siksa. Harus takut tuh dengan siksa. Di mana siksa ini tidak akan sekedar menimpa para pelaku zolimnya secara khusus, tetapi akan umum juga kena kepada orang baik. Ini kalau tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Pak. Gitu. Banyak hadis Ibnu Katsir menafsirkan satu ayat ini, kurang lebih ada 6 hadis tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Contoh satu hadis, ada orang hidup dalam kapal laut besar kata Nabi. Nah, kapal laut itu dibagi 2, lantai atas, lantai bawah. Nah, karena setiap kali ada keperluan logistik, di antaranya minum, si orang yang lantai bawah teh selalu harus naik ke atas. Kata orang bawah, capek-capek cenanya kalau urang ngabolongannya seutik cenah. Itu hadisnya Nabi bicara begitu. Bolak-balik kalau hur capek cenah, urang bolongannya cenah teh handap. Ngarah teu ngaganggu juga orang yang di atas. Kata Nabi SAW, jika orang-orang yang di atas itu tidak menegur nunga bolongan parahu air dihanap, maka dipastikan semuanya tenggelam. Tak eta pentingnya amar ma'ruf nahi. Baik cara main ieu cilaka syaratnya apa? Jika dibiarkan anak-anak main api, kamu dihadap kolong kasur mah. Ada kejadian di saya. Luar biasa bawa budaknya main-mainan, main api. Kan apinya bagus aja gelap. Asli masuk ke kolong kasur ibunya. Pakai ranjang. Caang tak main api. Itu jadi kehuruan, Pak. Luar biasa. Untung kena keburu asap tekan ngari kasurnya kapuk. Nah, tapi isi kamar sudah terbakar. Tapi belum ke ruang tamunya. Itu gara-gara budak main api. Coba lamun diantap ke mana bayah cenah resepeun ieu nyampe akhir rumah kan dulu. Nah, seperti itu. Jadi ayat ini wah luar biasa ya. Jadi fitnah akan terjadi kalau tidak terjadi amar ma'ruf nahi. Maaf ya, di Indonesia sekarang itu masih banyak yang siap mengingatkan, masih banyak yang siap meluruskan amar ma'ruf nahi munkar. Cacakan masih ada yang mengingatkan. Tahu cacakan? Walaupun atau meskipun ya masih ada yang mau mengingatkan, tetapnya kejahatan itu di mana beres ijazah palsu belumnya. Kira-kira endingnya gimana, beres atau ente? Tuh punya harapan para bapak. Nah gitu. Kira-kira putusan akhir ya gitu, tom lembong bebas atau dikurung? Apalan wae para bohong. Padahal tidak ada fakta-fakta yang memberatkan dia seharusnya. Tah jika gitu Pak. Rumah sakit Al Ihsan udah diganti, udah balik di semua. Tuh ya. Tapi tanya banyak ini. Itu masih ada yang mengingatkan loh. Apalagi sama sekali jika tidak ada yang mengingatkan, tenggelam semuanya Pak. Jika kapal Nabi yang Nabi bicarakan tadi itu. Makanya di sini kita lanjut, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul. Untuk itu, wahai orang-orang beriman, ini nyambung nih ayat. Tadi awalnya taat, kedua harus segera merespon ya panggilan Allah dan Rasul, karena akan ada banyak fitnah-fitnah yang ngeri ya. Saya dengar sekilas Ustaz Robi, kapan itu Ustaz Robi? Minggu lalu. Tuh, ada 13 macam fitnah ya, terjemahannya.
Tah eta teh buah 13 aya di Indonesia teh. Ya. Nah, caranya apa? Janganlah sekarang berkhianat. Oh, berarti hebat luar biasa ya. La taqunullaha war rasul. Janganlah berani mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah dikhianati, loh kata Allah pada akhirnya, wa tahunu amanatikum. Jangan-jangan kamu ge amanat teh yang dititipkan kepada kamu teh dikhianati. Wa antum ta'lamun, dan kamu tak tahu. Logikanya gini Pak, kalau Allah saja sudah dibodohi, nah gitu ya, kan gitu ya. Kalau Allah saja sudah dibodohi, Nabi dikibul, bagaimana manusia biasa? Lewat we, Allah wae geus ditipu, Allah wae diprank atuh. Benar tuh, orang-orang munafik itu kan tukang ngeprank Allah. Yuhadi'una Allah. Eta ayat nampak ada teh. Jadi orang munafik yang kerjasama dengan kafir itu yuhadi'una Allah, dia ingin menipu Allah, mengelabui Allah. Wallazina amanu, dan seluruh orang yang beriman. Berarti kalimat yuhadi'una itu naon bahasanya nama ngeprank teh. Jadi Allah wae mau diprank. Kamu manusia biasa. Makanya buat kita berusahalah tidak khianat, agar kita tetap dinyatakan masih taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada persoalan, kenapa khianat? Kan gitu kan? Kenapa khianat? Kenapa tidak taat lagi kepada Allah dan Rasulnya? Ketika manusia diperlihatkan matuhibun ta'eta di bab surat perang, terkait surat perang itu Uhud. Nah, ternyata kamu tidak taat lagi kepada Allah dan Rasul. Kata Allah, kata Rasulnya di perang Uhud, jangan turun itu. Pasukan pemanah, pasukan elit di Jabarumat, jangan turun. Kata Nabi, wasiatnya, kamu di atas, wahai pasukan pemanah, kami di bawah, kalah ataupun menang, jangan turun. Dan nyaris perang memang di Uhud deh, nyaris menang di perang Uhud deh. Karena ternyata ketika di bawah rame-rame memungut ghanimah, pasukan elit yang di atas itu pemanah kabitaeun mim ba'di ma arakum ma tuhibbun faminkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Terbelah sahabat di perang Uhud. Ada yang mencintai akhirat dan sudah ada yang mencintai dunia. Lamun teu turun cenah moal kabagian. Ghanimah beakeun, teu diturun semua. Khalid bin Walid masih kafir. Lihat Jabarumat kosong, dia muter ke belakang, sudah mau mundur itu. Muter ke belakang dan naik ke atas, dipanahlah semua kaum muslimin yang sedang mulungan ghanimah. Tak terjadi seperti itu setelah kamu melihat dunia. Nah, ayat di sini wa'lamu ayat 28-nya, ketahui oleh kalian annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahui itu bahwa harta dan anak kamu bisa menyebabkan kamu dapat ujian. Nah, fitnah di sini mah ujian. Jadi we taat deui ka Allah, tidak taat lagi kepada Rasul, tidak taat lagi kepada amanah aturan sebagai jabatan. Da geus gede cenah aja, lamun disuap mah badag aya digaji mah. Halo. Taikeun hakim teh 300%. Anggar can 2 triliun sebulan. Halo, anggar khianat. Kenapa? Harta tahta wanita. So, anu kapoda teh urang dia. Harta tahta wanita. Nu kaopat kuota. Udah selesai ku eta mah. Nah, alasannya apa? Orang khianat tidak lagi taat. Karena demi anak. Bisa jadi orang demi anak menghalalkan segala cara. Demi harta yang banyak. Bisa jadi karena sudah serakah orang menghalalkan segala cara. Tuh, jadi khianat terjadi dikarenakan orang terkena fitnah. Ujian datang dari anak dan harta. Wallahu indahu ajrun adim. Padahal di akhirat ada pahala yang besar. Satu lagi, ini tentang pembentukan jiwa iman tadi, Pak. Pembentukan jiwa iman adalah
ya ayyuhallazina amanu. Oleh karenanya wahai orang-orang yang beriman, selama hidup pegang yang namanya takwa. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kamu bertakwa, Allah akan menjadikan pada jiwamu furqanan, mampu memiliki identitas tersendiri, akidah kuat, iman kuat, terutama punya prinsip. Kita mampu membedakan. Furqan itu wah bahaya. Sudah punya naluri, Pak. Kalau masuk ke wilayah sana, saya dijebak. Nah, itu saya naluri kadinya. Maka orang yang punya furqan itu nggak sembarangan masuk. Apa ada lobaan iya? Tante gitu, Pak. Oke, disebutnya korupsi berjamaah. Yang punya furqan aman-aman saja. Hidupnya memang sudah seperti di lautan, Pak. Air laut itu semuanya asin. Walaupun ada yang tawar ya. Ayo tawar saya laut. Ada yang tawar ya. Nah, saya menyebut yang asin we. Ikan itu selama dia hidup di air laut yang asin, dah tetap ikan nama teu asin. Kajabe lamun lauk paeh kakara di asinan dan berubah namanya menjadi ikan asin. Nah, jadi ikan itu selama hidup tadi dia, selama si ikan itu punya roh dan hidup, tidak ada masalah. Air laut yang garam dan asin itu dia tetap tawar karena masih hidup. Kajaba laukna koid, maka jadi ikan asin. Nah ini furqan itu begitu. Furqan itu begitu. Nah jarang tuh di Indonesia yang memiliki furqan. Siapapun itu jarang. Ada tapi jarang. Nah jadi Allah memberikan furqan. Mampu orang ini membaca dengan jiwanya. Kira-kira mencelakakan, dia mundur. Nah, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dosa kalian diampuni, wa yaghfir lakum, dan Allah juga mengampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan. Wallahu dzul fadlil adzim. Nah, ini hadis yang kita baca untuk khusus menafsirkan ayat 24. Menurut Imam As-Saddi, makna yang dimaksud ialah oleh Allah menghalang-halangi antara seseorang dan hatinya, yahulu bainal mar'i wa qalbi, sehingga ia tidak dapat beriman atau tidak pula kafir gitu ya. Orang tidak bisa beriman, tidak bisa kafir ya, melainkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Jadi segera respon ajakan Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang terpisah antara hati dengan diri sendiri. Saya bacakan hadis. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, hadatsana Abu Muawiyah. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami anil A'mash, dari A'mas, an Abi Sufyan, dari Abu Sufyan, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, menurut pengakuan Anas bin Malik, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuksiru, sering sekali, fi'il mudhari ya bahasanya. Sering dan terus, fi'il mudhari mah. Jadi sering dan terus. Ayyakula, nah bukan yakulu, ini mansub kuan, salah ketik. Ayyakula, Nabi sering membaca doa, ya muqallibal qulub. Ayo bareng. Tsabbit qalbi ala dinika. Diulang, baca bareng. Ya. Nah, itu can sarapan ada rezeki. Ibu-ibu semua bu, bareng, ya muqallibal qulub. Tuh udah banyak nih para bapak isora tarik di ibu-ibu. Ya, itu Nabi seperti itu doanya. Luar biasa. Takut karena hati itu labil, mudah tergelincir, mudah didinding. Bisa kafir, bisa iman, bisa maksiat, bisa kuat.
bisa juga ambruk tuh keimanan. Itu hati. Nah, selanjutnya ya, qala bareng buka halaman sebelah. Fakulna, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sok tuturkeun atuh ngarah ya semangat. Amanna bika, bukankah kami ini beriman kepadamu? Ya, terus. Wa bima ji'ta bihi, dan dengan apa yang engkau bawa. Jadi gini, kok Rasul kenapa ya Nabi begitu sering membaca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Sahabat mah, apa Rasul engkau ini sangsi dengan kami? Apa engkau ragu dengan keimanan kami? Kami tetap beriman kepadamu dan dengan segala ajaran yang engkau bawa. Gitu. Apa engkau mengkhawatirkan iman kami semua? Gitu banyak. Gitu kata para sahabat. Masya Allah, para bapak. Apa kamu takut dengan kami? Jawab Nabi, qala na'am, benar para sahabatku, saya takut hilang dan tergelincirnya keimanan. Innal quluba, karena hati itu baina isba'aini, berada di antara dua jari, min asabi'illahi ta'ala yuqallibuha, itu dibulak-balikan. Hati seseorang seperti ini pada dua jari Allah bisa bulak-balik. Makanya qalbun teh qalaba yuqallibu teh bulak-balik. Makanya nanti ada hadis maklum. Nah, dalam ilmu hadis ada hadis maklum, terbalik. Seperti riwayat apa hadis maklum? Kata Nabi, wala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau mau turun sujud, janganlah turun duduk seperti unta. Perintahnya jangan turun duduk seperti unta. Aikadituna waliyado yadaihi qabla rukbatahi, hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Onta taya atau etama. Nah itu hadis maklum begitu. Jadi kalau jangan turun seperti unta, artinya harusnya lutut dulu baru tangan. Larangannya jangan turun seperti duduk unta. Ada unta teh tangan dulu. Nah gitu, baru lutut. Harus nama turun dulu lutut baru tangan. Ini contoh hadis maklum dalam catatan fikih ibadah. Nah, jadi qalbun teh bulat balik. Bisa terbuka, bisa tertutup. Nah itu Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Hadis kedua, hadatsana Hashim, menceritakan kepada kami Hashim, hadatsana Abdul Hamid, hadatsani Syahrun, menceritakan kepada kami Syahrun, sami'tu Umma Salamata yuhaddisu, aku mendengar Ummu Salamah bercerita tentang hadis. Kata Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuksiru fi du'aihi. Kata Ummu Salamah, pengakuan istrinya, Nabi teh sering pisan ngadoa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika, teguhkan hatiku pada agamamu. Qalat, berkatalah Ummu Salamah, faqultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, au innal quluba latuqallabu. Aduh, cenah Rasul, emang hati teh bulak-balik? Nah, gitu pertanyaan istrinya. Emang hati teh bulak-balik? Qala na'am, benar wahai Ummu Salamah. Ma khalaqallahu min basyarin min bani Adam, enggak semata-mata Allah menciptakan manusia dari bani Adam, illa anna qalbahu, kecuali hatinya itu baina usbu'aini, ada di antara ujung jari jemari atau dua jari, min asabiillah, dari jari Allah SWT. Anu sok udud kan jago ngobrol musuk udud nih, udud, halo, muter-muterkan udud, kedua, jago nanti gitu, segitu. Nah hati teh dibulan balik ku Allah Pak, gitu aja wajalah. Fa insya'a aqamahu, kalau Allah berkenan dikuatkan, ya, dikokohkan imannya. Wa insya'a azzagohu, kalau Allah berkenan digelincirkan saja. Inilah rawannya hati teh.
Maka Nabi mah hariwa. Doanya kencang, sering Allahumma atau ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Panas alullah rabbana. Gara-gara itu wahai Ummu Salamah, kami tengah doa ke Allah agar apa? Agar Rabbana la tuzigh qulubana. Agar Engkau ya Allah tidak menggelincirkan hati kami ba'da idh hadana, setelah kami semua mendapat petunjuk. Doana ayat apa? Di Ali Imran ayat 8. Tinggal dibaca Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana, terus ba'da idh hadaitana, terus wahab lana min ladunka rahmah innaka antal, persis itu ayatnya. Nah, oleh karenanya itulah kami mohon kepada Allah agar hati kami tidak tergelincir. Gitu ya. Selanjutnya wanas aluhu, dan kami mohon kepadanya ayyahaba lana. Benar kan sudah doa tadi, agar menganugerahkan kepada kami milladunhu, darinya rahmatan, kasih sayang. Innahu wal wahab, dia maha pemberi. Di doa tadi innaka antal wahab. Qalat, Ummu Salamah berkata lagi, qultu, aku pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala yu'allimuni da'watan, kenapa itu senang kau tidak mengajarkan lagi satu doa? Ad'u biha li nafsi, saya akan berdoa untuk jiwaku ini. Qala, Nabi menjawab, bala, baik, tentu. Kata Nabi kepada Ummu Salamah, quli, bacalah oleh engkau doa, Allahumma ya Allah, Rabban Nabi Muhammadin, Rabb pemelihara Nabi Muhammad, ighfirli dzanbi, ampuni seluruh dosaku, wa adhib ghaidha qalbi, dan hilangkan, musnahkan kedengkian hatiku, wajirni, dan selamatkan, lindungi kami, min mudhillatil fitani, dari gelapnya fitnah-fitnah. Kan dalam hadis nanti akan muncul fitnah-fitnah ya, kakito ilailil muslimi, bagaikan kilatan-kilatan di malam, gelapnya malam. Tahu kilat Pak? Naon kilatnya? Nah, saya nyebutnya buricak. Nah, jadi di gelapnya malam kilat buricak, nggak bisa diduga. Datang lagi di sini, datang lagi di sini. Jadi kilatan itu datang pindah, tidak bisa diprediksi. Nah, fitnah itu datang silih berganti bagaikan gelapnya malam yang diwarnai dengan kilat, yang kilatnya itu tidak bisa ditebak. Datang dari setiap arah. Yusbihur rajulu mu'minan, tah gitu subuh-subuh orang teh iman kene. Itu ngerinya fitnah di akhir zaman. Wa yumsi kafiron, ai sore-sore sudah kafir. Jadi nomor tante tidak usah menunggu bertahun-tahun. Ayo nama nunggu orang murtad cuma dalam hitungan jam. Pagi beriman, sore kafir. Itu jadi soundtrack lagu para pencari Tuhan. Pagi beriman, sore orogodol. Apa judulnya? Ya dengar lagi lah. Pokoknya para pencari Tuhan, itu buka di YouTube. Bagus itu, jadi soundtrack. Jadi ciri fitnah itu hebat. Pagi beriman, sore kafir. Sore iman, pagi kafir. Ya, itu cerita SCTV tentang seorang mahasiswi yang tidak lanjut kuliah karena memang terbebani dengan ekonomi. Ya, dia kuliah di kota untuk bisa menutup kosan, ya, dan bisa meringankan biaya ibunya yang sudah sakit-sakitan, bapaknya sudah tidak ada. Maka sore tengah doa kene. Ya, itu liputan SCTV ya, bagus. Sorenya si masjidnya ngaru akene sholat maghrib, pakai mukena, baca Quran sampai Isya sholat beres Isya, dari mukena ganti bajuna ku sarung guguling. Halo, tahu sarung guguling? Nah, apa menurut? Ternyata malam-malam berbuat seperti itu. Masya Allah, pulang subuhnya guys kafir subuh teh. Kafir dalam pengertian melakukan kemaksiatan gitu. Ada yang tadi subuh sore kafir, ada yang sore iman subuh kafir. Itu fakta di akhir
zaman. Makanya kata Ummu Salamah, wahai Nabi, kita butuh doa kalau begitu. Ajarkan kepada kami doa. Makanya kata Nabi, baca dong Allahumma Rabban Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemelihara Nabi Muhammad. Ighfirli dzanbi, ampuni dosa-dosaku, wa adhibu ghaidha qalbi, lenyapkan kedengkian hatiku, wajirni min mudhillatil fitan, selamatkan kami dari gelapnya fitnah, ma ahyaitani, selama kami hidup. Mari kita tutup pengajian ini dengan doa ini. Allahumma barang Rabban Nabi Muhammad, ighfirli dhanbi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudhillatil fitan ma ahyaitani. Amin ya rabbal alamin. Hafal sehari ya doa, hafal seminggu. Hafal sehari, hafal seminggu, atau sebulanan, atau tadi baca deh. Kalau merasa ingin selamat, tambahan doa kita dengan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, yang dapat disampaikan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.